Hai, saya Rangga Almahendra, dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada. Selamat datang di program KHSB, Kuliah Hak Segala Bangsa, sebuah program kuliah kilat gratis tis yang bisa diakses kapan saja, di mana saja, karena kuliah adalah hak segala bangsa. Ya, hari ini kita akan membahas topik tentang pencucian uang atau money laundering. Nah, mungkin banyak ya yang bingung, apa sih hubungan antara ini dengan ini? Kenapa pula ada istilah yang namanya pencucian uang? Apa ada hubungannya nih ya dengan aktivitas kucek mengucek, celup, peres, jemur, gosok yang bisa kita lakukan sehari-hari? Yuk kita saksikan bersama episode KHSB kali ini. Biasanya kita datang ke laundry untuk mencuci baju kita yang kotor. Sebentar ya. Untuk membuatnya kembali menjadi bersih dan wangi. Nah, sama juga nih dengan aktivitas money laundering. Prinsipnya adalah bagaimana sih kita membuat uang kotor menjadi terlihat bersih dan wangi? Kita perlu bahas dulu nih definisi uang kotor atau uang haram. Uang kotor adalah uang yang didapatkan dari aktivitas kejahatan seperti mencuri, copet, jambret, korupsi, prostitusi, jual narkoba, jual senjata, sampai judi. Meracuni kehidupan. Nah, betul Bang. Bukan hanya meracuni kehidupan, tapi juga ilegal. Karena didapat dari aktivitas yang ilegal, pelakunya pasti akan berusaha mencari cara nih untuk membuatnya menjadi terlihat legal. Jadi sebetulnya aktivitas pencucian uang itu adalah upaya untuk membersihkan dana yang diperoleh secara ilegal untuk membuatnya terlihat legal. Nah, karena nggak mungkin juga ya seorang pelaku kriminal terus melaporkan hasil kejahatannya ke kantor pajak. Makanya ia harus mencari cara untuk menyamarkan uang hasil kejahatannya. Nah, kasus yang paling terkenal mungkin Anda pernah nih mendengar kisah yang namanya Al Capone, mafia gangster dari Chicago yang memiliki kekayaan lebih dari 100 juta US dollar waktu itu ya, dari aktivitas perjudian ilegal, penyeludupan, pemerasan, hingga pelacuran. Namun sayangnya polisi sama sekali tidak bisa menemukan bukti uang dari kejahatannya itu. Karena Capone mengaku semua uang yang didapatkan itu berasal dari aktivitas legal. Dia punya restoran, dia punya bisnis laundry. Nah, disinilah istilah kemudian money laundering itu muncul. Nah, Capone dan rekan-rekannya ternyata menyembunyikan uang hasil kejahatan mereka dengan berbagai investasi bisnis yang berbeda, yang kepemilikan utamanya tidak bisa dibuktikan langsung terkait dengan Capone. Akhirnya, Capone dihukum bukan karena kejahatannya, tapi karena pasal penghindaran pajak. Nah, itulah sebabnya tujuan lain dari aktivitas pencucian uang adalah untuk menghindari pajak. Nah, loh. Sebenarnya praktek pencucian uang ini sudah ada loh, jauh sebelum era Al Capone. Banyak dulu bangsawan dan pedagang kaya di Eropa yang menyembunyikan kekayaan mereka dari para pemungut pajak kerajaan. Atau mungkin Anda pernah mendengar kisah perompak bajak laut atau pencuri mobil nih ya, yang kemudian mempreteli mobil rampasannya, kemudian menjualnya secara terpisah. Nah, ini juga bisa dikategorikan loh sebagai aktivitas money laundering. Meskipun metode pencucian uang ini sangat bervariasi, ada 3 tahapan nih pencucian uang yang harus kita pahami. Yang pertama yaitu tahap placement, yaitu menempatkan uang hasil kejahatan pada aktivitas bisnis yang sah. Bisa di dalam negeri atau biar lebih aman lagi ditempatkan di luar negeri, jauh dari sumber didapatkannya uang itu. Nah, ini seperti yang dilakukan nih oleh mantan Presiden Filipina, Ferdinand Marcos, yang diduga menyembunyikan kekayaan hasil korupsi lebih dari 10 triliun ke berbagai negara. Di Kepulauan Cayman, Bahama, Monaco, sampai di bank-bank Swiss, Vatikan, dan masih banyak lagi. Yang kedua adalah layering, yaitu setelah dijauhkan, pelaku kriminal kemudian akan menyamarkan jejak uang kejahatan ini. Biasanya dengan cara mentransfer uang ke perusahaan palsu.
menciptakan faktur palsu, atau bisa jual beli barang-barang tradable nih, seperti misalkan mobil mahal, lukisan seni, hingga real estate. Cara lain yang juga populer untuk layering adalah dengan membuat tempat perjudian atau kasino. Banyak omong kamu. Bukan kasino yang itu. Ini. Nah, karena apa? Tempat-tempat judi seperti ini biasanya perputaran uangnya sangat cepat sekali, sehingga sangat ideal sekali untuk proses layering. Nah, yang ketiga, langkah terakhir adalah integrasi atau integration. Dalam tahap ini, pelaku kejahatan akan memasukkan kembali uang yang sudah tampak bersih itu ke dalam rekeningnya. Bisa dilakukan dengan berbagai cara. Misalnya, melaporkan keuntungan yang tidak wajar atas perusahaannya, atau menerima gaji setinggi langit dari perusahaan yang sebetulnya adalah perusahaan boneka miliknya sendiri. Nah, perusahaan boneka ini yang biasa disebut sebagai SPV atau Special Purpose Vehicle. Didefinisikan sebagai perusahaan abal-abal yang didirikan dengan maksud dan tujuan tertentu. Biasanya perusahaan ini sama sekali tidak ada aktivitas bisnis ya, tapi terdaftar secara legal. Hanya terlihat di kulitnya saja, tapi tidak ada isinya, sehingga istilahnya sering disebut juga sebagai perusahaan cangkang atau shell company. Banyak juga loh para pelaku kriminal, pelaku pencucian uang ini menggunakan uang hasil pencucian uang ini untuk aktivitas sosial. Bahkan ada yang digunakan untuk donasi pendidikan, donasi kampanye, bahkan dibagi-bagikan kepada masyarakat. Nah, ini loh yang membuat kadang pelaku kejahatan ini tampak seperti malaikat di depan masyarakat. Makanya kita harus hati-hati ya. Nah, sekarang juga yang semakin rumit nih dengan kedatangan mata uang virtual baru-baru ini. Masih ingat ya waktu pernah kita bahas tentang episode Bitcoin, saat ini semakin susah nih mengontrol transaksi perbankan. Apalagi kalau kita melihat transaksi itu melibatkan perbankan antar luar negeri dan pasar global. Tentu saja ini akan menjadi jauh lebih kompleks lagi. Nah, ada dua pilar utama nih dalam upaya pencegahan dan pemberantasan pencucian uang. Yang pertama adalah pilar prevention atau yang disebut juga sebagai pencegahan, dan pilar enforcement atau yang disebut juga sebagai pemberantasan. Oke, kita bahas yang pertama dulu. Pilar prevention atau pencegahan terdapat 4 elemen upaya nih yang bisa dilakukan. Yang pertama yaitu customer due diligence atau biasa juga disebut sebagai prinsip mengenal nasabah. Jadi kita harus kenalan dulu nih sama nasabah yang mau menabung uang di bank kita. Lalu yang kedua adalah reporting atau pelaporan. Yang ketiga adalah membuat peraturan-peraturan atau regulations, dan yang keempat adalah membuat sanksi bagi pelaku pencucian uang. Yang kedua adalah pilar enforcement atau pemberantasan. Dalam pilar ini terdapat 4 elemen nih untuk mendukung pemberantasan aktivitas money laundering. Yang pertama yaitu predicate crime atau disebut juga dengan identifikasi asal-usul kejahatan. Yang kedua adalah langkah investigation atau investigasi terhadap asal-usul kejahatan tersebut. Yang ketiga adalah prosecution atau penuntutan atas kejahatan tersebut. Dan yang terakhir tentu saja adalah punishment atau hukuman. Melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang atau UU Nomor 8 2010, pemerintah Indonesia telah berusaha memenuhi nih 2 pilar prevention dan enforcement itu. Tentu saja untuk memberantas aktivitas pencucian uang yang saat ini semakin marak terjadi. Nah, sudah paham kan apa itu aktivitas pencucian uang? Jadi jangan sekali-sekali mencoba ya untuk melakukan aktivitas ini. Selain ilegal, aktivitas ini juga dapat merugikan kita sendiri. Dan yang paling penting tentu saja aktivitas ini dilarang agama dan meracuni iman. Meracuni keimanan. Baju saya udah kering belum? Sini. Hup. Nah, udah wangi nih. Ya, terima kasih sudah menyaksikan program KHSB, Kuliah Hak Segala Bangsa episode kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, serta share sebanyak-banyaknya video ini ya, agar kami juga semakin bersemangat untuk membuat program-program kuliah gratis lainnya.